Penguatan profil pelajar Pancasila pada madrasah. Penguatan profil pelajar Pancasila pada madrasah diproyeksikan pada dua aspek, yaitu satu, profil pelajar Pancasila, dua, profil pelajar rahmatan lil alamin. Pelajar Pancasila adalah pelajar yang memiliki pola pikir, bersikap, dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang universal dan menjunjung tinggi toleransi demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. Pelajaran Pancasila juga memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir, antara lain berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovatif, kreatif, dan berliterasi informasi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. B. Profil pelajar rahmatan lil alamin. Proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk penguatan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar rahmatan lil alamin yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin beriringan dan dapat disatukan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. C. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di RA. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di RA bertujuan untuk pengayaan wawasan dan penanaman karakter sejak dini. Penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan RA adalah 1. Aku sayang bumi, 2. Aku cinta Indonesia, 3. Bermain dan bekerja sama, 4. Imajinasiku atau imajinasi dan kreativitasku. Proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin di RA difokuskan pada penanaman moderasi beragama yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang terprogram dalam proses pembelajaran maupun pembiasaan dalam mendukung sikap-sikap moderat. D. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada MI, MTS, MA, dan MAK. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada MI, MTS, MA, MAK mengambil alokasi waktu 20-30% dari total jam pelajaran selama 1 tahun. Alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus sama. Satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu lebih panjang daripada proyek lain. Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan sebagai berikut. 1. Hidup berkelanjutan, 2. Kearifan lokal, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Bangunlah jiwa dan raganya, 5. Demokrasi Pancasila, 6. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, 7. Kewirausahaan, 8. Kebekerjaan. Proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin pada MI, MTS, MA, dan MAK. Pada MI, MTS, MA, MAK, proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin mengambil alokasi waktu 20-30% dari total jam pelajaran selama 1 tahun dan tak terpisahkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus sama. 1. Proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang daripada proyek lain. Secara pengelolaan waktu, pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan secara terpisah atau terpadu dengan pembelajaran berbasis proyek lainnya. Tema-tema untuk proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin yang dapat dipilih dari nilai-nilai moderasi beragama oleh satuan pendidik sebagai berikut. 1. Keberadaban,
ta'adub, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. 2. Keteladanan qudwah, yaitu kepeloporan, panutan, inspirator, dan tuntunan. 3. Kewarganegaraan dan kebangsaan muwattanah, yaitu sikap menerima keberadaan agama yang dibuktikan dengan sikap dan perilaku nasionalisme. 4. Mengambil jalan tengah tawasud, yaitu pemahaman dan pengalaman yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan juga tidak mengurangi atau abai terhadap ajaran agama. 5. Berimbang tawazun, yaitu pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun akhirawi. Lurus dan tegas, yaitu menempatkan suatu pada tempatnya dan melaksanakan hak memenuhi kewajiban secara proporsional. 7. Kesetaraan musawah, yaitu persamaan, tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. 8. Musyawarah syura, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. 9. Toleransi tasamuh, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan maupun berbagai aspek kehidupan lainnya. 10. Dinamis dan inovatif tawur wa ibtikar, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia. Beban proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Dalam 1 tahun ajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan sekurang-kurangnya 2 proyek dengan 2 tema berbeda di MI, 3 proyek dengan 3 tema berbeda di MTS dan MA kelas 10, 2 proyek dengan 2 tema berbeda di kelas 11 dan 12 MA. Yang keempat, 3 proyek dan 2 tema pilihan, 1 tema kebekerjaan di kelas 10, 2 proyek dengan 1 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan di kelas 11 dan 1 proyek dengan tema kebekerjaan di kelas 12 MAK. G. Perangkat ajar. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai capaian pembelajaran. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, unit kegiatan belajar mandiri, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kurikulum operasional, satuan pendidikan, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Contoh perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah sebagai berikut. 1. Model proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 2. Modul proyek profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang 3. Modul ajar. 4. Buku teks. 8. Kurikulum operasional madrasah. Untuk mewujudkan madrasah yang mandiri, unggul, dan memiliki daya saing ilmu pengetahuan dan nilai-nilai religius yang mencerminkan hubungan batin guru dan murid, maka madrasah diberi kewenangan dan keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum operasional madrasah atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum operasional pada madrasah dengan ketentuan sebagai berikut. Kurikulum operasional yang digunakan di madrasah dikembangkan dan dikelola oleh madrasah dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, kurikulum operasional yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidik, dan daerah atau kearifan lokal. Ketiga, dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional, satuan pendidik sebaiknya melibatkan instansi terkait, komite madrasah, dan masyarakat. 4. Komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di madrasah terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan dan kebahasaan madrasah,
pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran, serta pelaksanaan pembelajaran. Pada dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran, madrasah dapat menggunakan memodifikasi atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan pemerintah. Modul ajar lain yang memiliki kesesuaian dan ketepatan dan cukup menampilkan beberapa contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran. Yang keenam, madrasah memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional madrasah. Yang ketujuh, ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum operasional madrasah diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Bab ke-9, sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. A. Sosialisasi. 1. Sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah dilaksanakan oleh kementerian di tingkat pusat dalam hal ini Direktur Jenderal, Badan Litbang, dan Balai Diklat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. 2. Sosialisasi dapat dilaksanakan oleh KM, KKRA, MGMP, dan KKG sesuai dengan kondisi madrasah atau daerah. B. Pendampingan. Kegiatan pendampingan dimaksud untuk memberi penguatan dan bantuan teknis pelaksanaan kurikulum mandiri pada madrasah. 2. Teknisi pelaksanaan pendampingan dilakukan oleh Direktorat Jenderal, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. 3. Pendampingan dilakukan sesuai dengan kondisi madrasah atau daerah. 10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah bertujuan untuk menjamin bahwa implementasi kurikulum merdeka di madrasah berjalan optimal sesuai dengan harapan. Monitoring dan evaluasi komponen kurikulum pada madrasah pelaksanaan kurikulum merdeka yaitu 1. Struktur kurikulum, 2. Dokumen capaian pembelajaran, 3. Pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, 4. Penggunaan perangkat ajar, 5. Kurikulum operasional madrasah, kompetensi dan capaian pembelajaran pada madrasah. Bab ke-11, pedoman kurikulum mandiri pada madrasah ini sebagai acuan madrasah, pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum pada madrasah. Madrasah diberi keleluasaan untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan kondisi masing-masing madrasah. Dengan demikian diharapkan madrasah dapat meningkatkan kualitasnya dan mencapai kemajuan dengan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan serta mengikuti perkembangan zaman. Menteri Agama Republik Indonesia.